الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا ایسا تقوی اختیار کرو जैसा उसके तकवा का हक है. Bertakwalah kepada Allah sedemikian rupa sebagaimana hak untuk bertakwa padanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan sepenuhnya berserah diri. Di dalam ayat ini dijelaskan mengenai kondisi orang mukmin yang hakiki. Seorang mukmin yang hakiki akan hendaknya menjadi orang yang menyempurnakan semua jalan takwa itu, dan semua syarat-syaratnya itu apa? Takwa itu. Penjelasan yang kita dapatkan dari Al-Quran, ringkasannya adalah bahwa semua hak-hak Allah dan juga memperhatikan hak-hak hamba-hambanya dan siap melaksanakan semua kebaikan dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kita lakukan sampai akhir hayat, berusaha untuk melakukan itu. Allah dan Rasul-Nya telah memerintahkan, yang telah Dia sabdakan, yang telah Dia nubuatkan, itu harus beriman kepada itu dan berusaha mengamalkan itu dengan penuh keyakinan. Dan hanya nama orang Islam, ya, kita menyebut diri kita atau mengatakan kita sebagai orang Islam, tidak akan dijadikan sebagai orang yang beriman. Bahkan amal yang terus menerus, yaitu melaksanakan perintah Allah itulah, dan juga berjalan di atas contoh Rasulullah SAW yang akan menjadikan seorang memenuhi syarat-syarat takwa itu. Dan orang Islam yang hakiki pun juga itulah yang jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa orang yang tidak melakukan itu keluar dari kesetiaan kepada Tuhan, yang keluar dari hal-hal itu dan tidak memperhatikan hal itu. Dan jika kamu tidak memperhatikan ketakwaan itu dan tidak memberikan perhatian kepada perintah-perintah Allah dan tidak merenungkan untuk melaksanakan tugas-tugas itu, maka kalian pun akan terhitung pada orang-orang yang layak mendapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, dan maut kalian pun juga akan seperti kematian orang yang tidak melakukan amal soleh. Menjadi orang Islam memerlukan kesetiaan yang sempurna, dan seorang Muslim hal-hal ini hendaknya dia perhatikan.
Seorang mukmin yang hakiki, rasa takut kepada Tuhan hendaknya selalu ada dan hendaknya senantiasa mencari yang menjadikannya sebagai orang yang setia kepada Tuhan. Untuk itu harus kendati untuk itu mendapatkan kerugian dunia. Jadi seorang muslim hendaknya seorang Ahmadi hendaknya memperhatikan itu, jangan menghiraukan itu. Lingkungan, pimpinan dan pimpinan politik, kalau ada itu seorang muslim yang hakiki, mereka dia harus memahami perintah Allah dan harus mengamalkan itu. Jangan hendaknya mereka jauh dari pengamalan. Setiap orang akan hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan menghitung hisabnya sendiri. Dan tidak ada pemimpin politik dan tidak ada maulwi yang akan menyelamatkan dia. Tidak ada pimpinan, tidak akan ada yang memikul itu. Jadi memahami perintah-perintah Allah, tanda-tandanya itu dengan melihat itu lalu merenungkannya, dan Rasulnya yang telah dia beritahukan tentang jalan ketakwaan itu, berjalan di atas itu, menghindari diri dari melakukan kezaliman dan melanggar batas atau ikut serta dalamnya, dan memahami akan perintah Islam dan mengamalkannya. Inilah seorang kondisi umat Islam yang hakiki. Kalau tidak hanya mengaku diri beriman, hanya pendawaan semata yang kosong dari takwa, yang jauh dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman bahwa orang yang kosong dari takwa seperti itu tidak diterima ibadatnya dan tidak pengorbanan, bahkan salatnya yang secara zahir pun juga bukannya mendekatkan diri kepada Tuhan, bahkan mendorongnya kepada kehancuran. Dan orang yang setia kepada Tuhan, perintah-perintahnya mereka itu amalkan demi untuk keredaannya. Mereka melakukan setiap pekerjaan. Musuh-musuhnya pun juga menjadi musuh Allah, dan temannya pun juga menjadi teman Allah. Mereka demi untuk Tuhan apapun yang dia kerjakan, Allah memberikan keberkatan di dalamnya. Mereka diberikan kesuksesan. Jadi sangat mujur sekali orang Islam yang dia terus senantiasa berusaha ketika dia wafat, dia dalam kondisi bahwa dalam keadaan setia kepada Tuhan dan menjadi orang yang berusaha menjadi muslim yang hakiki. Untuk kita sebagai orang Ahmadi, ini merupakan nasihat bahwa dan kita harus berusaha untuk itu, yakni ketika Allah Subhanahu wa taala sambil memberikan karunia, kita dapat karunia untuk beriman kepada imam zaman dan beriman kepada pencinta sejati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala kita mendapat taufik untuk mengamalkan itu, bahwa pada masa akhir pada saat kebangkitan Islam yang kedua, seorang Nabi akan dibangkitkan. Dan itu kita sudah imani. Maka kondisi kita sesuai dengan keredaan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan itu dan menyesuaikan itu dan terus tegak di atas itu. Ini merupakan tanggung jawab kita yang sangat besar. Hendaknya kita harus terus berusaha untuk itu. Tanggung jawab ini kita harus laksanakan dan kita harus ikut serta dalamnya. Tapi sebagaimana sebagian beberapa orang yang mereka mengatakan bahwa kepada umat Islam pun juga secara umum, dengan referensi ini saya ingin menarik perhatian mereka bahwa ini kepada para politis atau kepada mullah yang saya ambil referensinya, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan MTA ada semacam kalangan yang melihat program kita. Ada kalangan yang melihat program kita dan mereka juga menyatakan pendapat-pendapat mereka. Untuk Jemaat Ahmadiyah ka pegham kepada mereka
jemaat Ahmadiyah, amanat Ahmadiyah ini sampai kepada mereka. Jadi dengan referensi ini saya ingin sampaikan kepada kalian, yakni mereka yang melihat dan mendengar. Beberapa hari yang lalu saya dapat dari Pakistan itu surat, dan kadang-kadang seperti itu memang terus datang. Beberapa teman yang bukan Ahmadi, mereka dengan duduk bersama-sama, mereka menyaksikan MTA atau mereka memutalaah tentang MTA. Mereka menulis bahwa kami yakin bahwa semua perkataan-perkataan itu yang Tuhan katakan itu, semuanya dengan mendengar itu dan dengan melihat semua kondisi zaman ini, bahwa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alaihissalam adalah benar dan jemaat Ahmadiyah adalah benar. Keinginan baik kami bersama kalian, bersama tuan-tuan, tetapi karena kepada maulwi dan kepada masyarakat kami tidak mampu untuk memberikan melawan itu. Anggaplah kami penakut. Oleh karena itu, kendati adanya kesimpati kami dan keinginan kami, kami tidak bisa tidak masuk ke dalam jemaat karena takut pada itu. Seorang pun juga kepada temannya yang bukan Ahmadi, bahwa kalau jemaat ini benar katanya, maka kenapa kita hendaknya takut kepada azab Tuhan yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala takutkan kepada orang yang benar. Jadi orang yang seperti itu hendaknya harus ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berjalan pada jalan takwa. Jemaat Ahmadiyah adalah benar dan sesungguhnya adalah benar. Kebenarannya itu Allah Subhanahu wa taala sendiri yang 124 tahun kesaksian itu sudah cukup untuk menjadi bukti dan hendaknya menjadi bukti. Hendaknya kendati perlawanan yang terorganisir yang dari pihak para pemerintah dan kini pun tengah dilakukan, kendati dengan fatwa para ulama dan kita dari fatwa ulama yang bergeser dari kebenaran di sebagian negara, pada khususnya di Pakistan, dengan perkataan mereka itu terus dilakukan kezaliman itu, kendati kezaliman ditimpakan kepada jemaat Ahmadiyah dan hartanya diambil, dirampas, mereka dibunuh, mereka dikeluarkan dari pekerjaannya, anak-anak di sekolah-sekolahnya itu dan kali tidak mereka itu diganggu dan mereka dicegah dari belajar. Orang-orang ini mereka tidak goyah dari imannya, bahkan lebih dari sebelumnya mereka tuh memberikan pengorbanan. Oleh karena itu ini hendaknya cukup menjadi bukti tentang kebenaran jemaat Ahmadiyah. Dan kepada jemaat, dan jemaat terus memperoleh kemajuan setiap orang melihat. Jadi dari segi duniawi, kemajuan jemaat yang lemah ini adalah karena bahwa mereka ini adalah wa ni'mal maula wa ni'man nasir, adalah bersama kami. Dan inilah tanda orang mukmin yang telah diberitahukan bahwa dukungan Allah Subhanahu wa taala dan pertolongannya adalah senantiasa bersama mereka. Jika kalian melihat dengan pandangan yang adil, maka atas penghormatan atas nama Islam, apapun kelompok yang berdiri dan dari pihak mana mereka juga melakukan jihad, dampaknya kecuali nama buruk Islam tidak ada lain lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa kepada orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang keluar dari itu seakan suksesan, seakan berikan kemenangan. Kemenangan mana yang mereka telah dapatkan? Orang-orang Islam bunuh orang Islam sendiri. Ada senjata, maka diambil senjata itu dari kekuatan yang besar, dan kepada orang Islam tidak ada pabrik senjata, tidak ada bisnis di Syam. Apa yang tengah terjadi itu di sana, para pemerintah terhadap grup yang penentang atau berbagai negara kelompok yang bersatu, mereka
वो यही कह रहे हैं para orang-orang dunia barat itu memberikan pertolongan mereka, dan mereka mengatakan bahwa kalau kamu ingin menjatuhkan perintah pemerintah, maka किसी के खिलाफ dan pemerintah pun juga kepada para kelompok-kelompok itu pun juga mereka apapun yang dilakukan terhadap mereka di antara kedua belah pihak, siapa yang melakukan terhadap siapa ini dilakukan, ini adalah digunakan atau itu digunakan, ini adalah digunakan terhadap umat Islam itu sendiri, senjata-senjata itu. और ना दूसरे को Ketakwaan tidak terdapat pada pemerintah, tidak pula dalam kelompok-kelompok itu. Pelaksanaan perintah-perintah Allah tidak di kelompok itu dan tidak kelompok ini juga. सारी लोग Jadi और यही inilah dari dua belah pihak ini kosong dari ketakwaan dan रद्द करने mereka itu jauh dari agama. Perintah-perintah Allah mereka tolak, गुजरा है mereka sangkal. जो मामूली हैसियत से उठा Misal ada seorang niktamu, seorang muslim, raja yang muncul dengan sangat sederhana dan dia menguasai dunia yang begitu luas kerajaan pemerintahannya. Itu dia mengatakan bahwa या ketika kapan saya melihat saya keluar untuk perang, katanya, कि मुसलमान बादशाह atau saya menyerang satu negara, maka saya melihat bahwa raja Islam yang ada di sana apakah mereka itu memberikan hak masyarakat umum दीन पर कायम है कि नहीं dan apakah अगर mereka tegak kepada agama atau tidak. ना ही वो दीन पर कायम है Jika mereka tidak menunaikan hak masyarakat dan tidak pula tegak pada agama dan mereka melakukan kezaliman, maka saya menyerang mereka dan menaklukkan mereka. Dan kemudian di sana saya menjalankan nizam sistem जो मुझे कामयाबी हासिल होती है yang merupakan nizam Islam. Oleh karena itu, kesuksesan yang saya dapatkan itu adalah akibat daripada dukungan Allah Subhanahu wa taala dan pertolongannya. Walhasil apa yang dijelaskan yang berdasarkan kepada keadilan, शायद उस जमाने के बादशाहों में itulah sebabnya makanya itu mendapat kesuksesan. Mungkin raja-raja pada zaman itu mungkin bisa, tetapi nampaknya raja-raja pada saat itu mungkin yang paling bagus, yakni timur. Oleh karena itu senantiasa ia mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia telah memberikan satu cara tentang caranya, bahwa pemerintah untuk melakukan pemerintahan harus bijak dan memperhatikan masyarakat, memperhatikan orang miskin, dan para karyawan pemerintah pun harus melakukan itu juga. Di mana negara itu diserang, maka hak masyarakat pun juga harus diberikan, jangan aniaya. Kalau ini dilakukan, maka katanya kesuksesan saya ini adalah ada 9% itu adalah katanya itu dari hal-hal melaksanakan itu. Jika kini kita perhatikan negara-negara Islam, maka di dalam itu nampak bahwa mereka itu hanya memerlukan nampak keperluan-keperluan mereka semata, mencari keperluan. Mereka tidak berpikir untuk kemaslahatan masyarakat, hanya berpikir untuk kerajaannya sendiri, kedudukannya sendiri. Pemerintah mereka dengan meninggalkan pekerjaannya, bukannya mereka terus mencari, yakni atau atas nama Islam mereka melakukan kekacauan, atau mereka itu menolong itu di madrasah-madrasah agama atas nama jihad, anak-anak itu mereka didik untuk menggunakan senjata dan untuk melakukan kekacauan, mereka untuk membuat bom, mereka diajarkan. Dan semuanya ini adalah untuk siapa itu digunakan, terhadap siapa itu digunakan, itu adalah terhadap umat Islam sendiri. Orang Islam sendiri membunuh orang Islam, dan Islam yang merupakan agama cinta dan damai, maksudnya itu adalah bahwa demi untuk keamanan dan
Mereka memerlukan sosok yang menjauhkan kesulitan. Kini agama ini, orang-orang itu sedemikian rupa menjelekkannya sehingga dimanapun ada kekacauan, maka orang-orang Islam yang disebutkan yang menjadi pelakunya sebagai pelakunya, dan mereka akhirnya menerima juga. Dan kalau tidak juga menerimanya, maka mereka itu dicurigai. Pada waktu yang lalu di Amerika, peristiwa yang ledakan bom di tempat finishing itu, maka segera orang-orang itu yang para penentang Islam, mereka siap untuk membuat buruk nama Islam, dan mereka mengatakan bahwa ini orang Islam yang melakukan. Mereka tidak menyebut pribadi orang, bahkan orang-orang Islam yang disebutkan. Tapi bersyukur pada saat ini dari pihak kelompok itu mereka pun juga menyangkal bahwa tidak ada hubungannya dengan kami. Tetapi kalau dia hanya menjelaskan itu mungkin cukup. Tetapi karena mereka itu keluar dari ketakwaan dan dari mengamalkan itu, mereka kosong, mereka itu jauh dari itu. Oleh karena itu bersama itu mereka mengatakan kami tidak melakukan, katanya siapapun yang melihat itu dia telah melakukan yang baik, dia mengatakan. Jadi dengan menyerang kepada apa yang dia dapatkan dengan serangannya itu, atau orang yang mendukung itu, apa yang dia dapatkan dari itu? Dari satu sisi ini pendakwaannya bahwa lebih dari kami, Hazrat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak kami cintai. Lebih dari itu, yang dari hal pihak lain terhadap ajarannya, mereka itu mengucapkan yang bertentangan dengan itu. Orang-orang yang mencintai mereka tidak memberikan keistimewaan. Dan Rasulullah SAW pada saat perang pun juga orang-orang tidak berdaya, perempuan, orang-orang yang tua, itu beliau larang untuk membunuh mereka. Al-Quran sendiri secara khusus mengizinkan perang untuk menjaga setiap agama, setiap kelompok. Kendati perang ada banyak nyawa-nyawa yang harus melayang, dan banyak orang-orang itu dipotong anggota badannya, atau kadang-kadang terpaksa harus dipotong ke tangan. Oleh karena di dalam surat kabar di Amerika, seorang penulis bahwa sehingga dia mengatakan bahwa katanya hanya satu cara, yaitu semua umat Islam itu harus dipotong, dihabiskan. Kenapa keberanian ini, mengucapkan ini berani orang-orang Islam, orang bukan Islam itu tidak takut? Karena orang Islam sendiri yang mengipasi mereka, yang memberikan kesempatan di kalangan umat Islam. Kegelisahan itu dan ini merupakan peristiwa setiap hari di Pakistan, di Mesir, di Syam, di Afghanistan. Perhatikan itu di utara daerah di Aljazair. Di setiap tempat orang-orang Islam membunuh orang-orang Islam sendiri, dan kezalimannya adalah bahwa itu atas nama Islam mereka lakukan itu. Kalau ingin melakukan kezaliman, maka sekurang-kurangnya jangan atas nama agama, dan pembunuhan itu dan pembantian itu jangan sebut sebagai jihad. Di kalangan umat negara-negara Islam, mereka bom bunuh diri, maka hak masyarakat tidak ditunaikan di situ. Orang-orang yang miskin menjadi tambah miskin, dan yang kaya menjadi tambah kaya. Dan kini di Saudi Arabia, yang mereka kaya dengan harta minyak, mereka itu di sana pun juga ada orang miskin, dan banyak janda-janda yang miskin, dan mereka itu susah untuk mendapatkan roti. Dikatakan bahwa atas nama Islam, bahwa perempuan itu dijaga untuk keluar dari rumahnya. Mereka bekerja dalam rumah, tetapi keperluannya pun juga harus diperhatikan. Itu tidak diperhatikan. Jadi jatah yang diberikan kepada mereka itu
Itu sedemikian rupa sedikitnya sehingga tidak bisa kenyang. Seseorang jadi raja dan para raja di tempatnya itu temboknya pun diukir dari air emas dan musuh itu mengambil faedah yang begitu banyak dari itu, dan rakyat itu mati kelaparan. Beberapa hari yang lalu datang di TV disebutkan disebutkan tentang akibatnya di situ bahwa bagaimana diperlakukan atau bagaimana begitu juga negara-negara Islam lainnya penuh dengan kegelisahan karena tidak menunaikan hak, dan jadi tanggung jawab yang untuk rakyat itu tidak ditunaikan. Dan begitu juga para masyarakat juga, mereka pun juga tidak bisa melaksanakan itu tanggung jawabnya. Dan ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk semua ini adalah jauh dari ketakwaan dan dari kesetiaan Allah Subhanahu wa taala, itu mereka jauh bergeser. Mereka yang mengatakan bahwa ajaran Islam itu merupakan agama yang sempurna, dan sesungguhnya memang demikian. Tetapi perkataannya itu bahwa lalu mengatakan kami tidak perlu mujaddi, tidak perlu mahdi, tidak perlu nabi. Semua perkara ini adalah salah. Terlepas dari itu, Allah Subhanahu wa taala dan nubuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada satu masa untuk perbaikan umat seorang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisi zamanlah yang menuntut, yang berteriak-teriak ingin bahwa manusia umat Islam meninggalkan ajaran Islam. Tapi ulama yang telah menjadikan mereka itu membodohi mereka. Memang ada Al-Quran, tapi itu pun juga hanya adalah disimpan di lemari yang bagus dan menjadi hiasan. Para ulama dengan menafsirkan secara keinginannya sendiri, para masyarakat itu mereka jalankan di jalan yang salah. Jadi mengatakan bahwa itu tidak perlu nabi, itu tidak perlu orang yang dikirim dari Allah Subhanahu wa taala, dan nubuatan ini adalah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pasti penting. Jadi para ulama sama sekali tidak bisa mengingkari itu. Para masyarakat hendaknya merenungkan akan hal itu. Ini perlu, dan memang itu perlu, dan tidak ada. Jadi seorang yang datang dari Tuhan dan orang-orang Islam bagaimana memperbaiki umat Islam, dan gambaran Islam yang salah itu di dalam dunia Islam itu harus ditegakkan, dan ajaran Islam yang cantik itu harus melindungi dunia dan umat semua umat manusia di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan namun orang-orang ini terus saja berputar di masalah kenabian, dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang mengenai Masih Maud dan Mahdi Maud yang akan datang disebut sebagai nabi. Maka apa hak siapapun untuk dan terhadap orang yang beriman itu mereka melakukan pertentangan. Sebagaimana saya telah katakan bahwa kondisi dunia sendiri memberikan kesaksian akan hal ini. Kendati Al-Quranul Karim ada dalam kondisi yang asli, agama kita dan rohani kita, kondisinya itu adalah telah berkeliling di sekitar umat Islam. Takwa itu sudah habis, dan itaat atas perintah-perintah Allah itu kebanyakan umat Islam itu keluar dari itu. Jadi ini perlu direnungkan bahwa kondisi ini hendaknya harus ada cara yang bisa, dan harus ada orang yang memahami ajaran Islam dan seterusnya kepada umat Islam diteruskan.
kita orang Ahmadi dengan karunia Allah Subhanahu wa taala sangat mujur. Mereka mengatakan bahwa sesuai dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan nubuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dibangkitkan seorang pada abad yang ke-14. Itu akan dia hazanah Al-Quran itu dia akan jelaskan dan keunggulan Islam itu dengan membuktikan itu atas semua agama dan memberikan tantangan kepada para musuh, dan begitu juga dukungan-dukungan dengan menutup mulut melawan dalam waktu yang sangat panjang. Beliau hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di belakangnya dukungan-dukungan Allah itu dia ikuti. Semoga dengan karunia Allah terus maju dalam jalan kemajuan dengan dukungan Allah Subhanahu wa taala, dukungan langit dan bumi mulai dari zaman Masih Maud alaihissalatu wassalam itu zahir dalam bentuk bencana-bencana. Itu mata rantainya pun kini terus berjalan. Apakah untuk bangsa Pakistan dan untuk umat Islam bencana bandang jadi keadaan yang tidak ada, apakah tidak cukup untuk membuka mata umat Islam? Gempa bumi yang datang pada waktu yang lalu tidak di satu negara, di Pakistan juga, di Hindustan, di Iran juga, di Afghanistan juga itu terjadi. Jadi bahkan dari Timur Tengah sampai ke Indonesia. Jadi semuanya ini takdir Allah yang berjalan. Hendaknya umat Islam itu harus merenungkan itu. Perlu bertobat, perlu istighfar. Para ulama yang hanya sekedar nama, bukannya mengikuti mereka, perlu memperlihatkan cermin. Kenapa mereka memberitahukan ajaran yang bertentangan dengan Islam? Tidak ada satu peristiwa yang dia jelaskan bahwa dari sejarah Rasulullah SAW bahwa beliau telah melakukan yang ajaran. Jadi ajaran Islam yang dewasa ulama pada saat ini yang memberikannya. Jadi Islam yang diperlihatkan oleh ulama bukanlah Islam yang Rasulullah SAW bawa. Beliau ajaran Islam yang dibawa oleh beliau SAW adalah agama cinta, kasih sayang dan keselamatan dan menjauhkan kebencian, bukan atas nama Islam demi untuk keuntungan pribadi. Lalu jadi setiap ini merupakan tanggung jawab umat, kewajiban umat Islam harus mencari takwa dan berusaha berjalan dan harus memperhatikan kapan kita meninggal, bisa saja kapan saja. Dan kalau itu diamalkan, maka hak Allah Subhanahu wa taala akan dapat tertunaikan dan juga hak-hak hambanya. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, ada sebagian kutipannya akan saya sampaikan yang dari itu dapat diketahui bahwa tentang pentingnya dan perlunya umat Islam harus bagaimana seharusnya umat Islam harus mengimani beliau. Ini takdir Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang maju itu adalah yang dengan hati yang tulus itu beriman, yakni beriman kepada Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Beliau bersabda, saya menginginkan bahwa di hati umat Islam yang bukannya Tuhan, bahkan mereka telah mengagungkan dunia, supaya mereka itu dalam sidang-sidang apapun itu adalah untuk dunia. Itu harus dihilangkan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan keagungannya harus ditegakkan dalam hati. Dan kini dalam bentuk pohon, dan untuk pohon yang sejati dia berfirman, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbih. Yani apakah kamu tidak melihat bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan contoh tentang agama yang sempurna, bahwa seperti pohon yang bersih suci.
जिसकी जड़ Itu kata-kata itu adalah seperti pohon yang bersih, yang akarnya teguh dan cabangnya sampai ke langit dan dia memberikan buahnya pada waktunya. Asluha sabitun, ya akarnya kuat adalah cara iman itu adalah sangat teguh dan sampai kepada keyakinan yang sempurna dan setiap saat memberikan buahnya. Kapak tidak seperti pohon yang kering buahnya. Tapi ingatlah bahwa apakah kondisi itu terjadi kini? Banyak sekali orang-orang yang mengatakan bahwa apa perlunya? Betapa bodohnya orang sakit yang mengatakan dokter tidak perlu. Sangat dan mereka padahal dia sakit tapi tidak menganggap itu perlu. Sebagai dampaknya adalah kalau bukan kehancurannya apalagi. Jadi memang mereka masuk dalam Islam tapi bukan dalam kategori amanah, dan ini bisa terjadi apabila dengan ruh. Walhasil ini adalah hati yang untuk itu saya dikirim. Oleh karena itu dalam urusan saya janganlah kalian mendustakan. Takutlah kepada Allah dan bertobatlah kepada Allah. Karena akal orang yang bertobat itu menjadi tajam. Dan kemudian tanda tahun pun beliau menjadikan contohnya bahwa ini merupakan tanda yang sangat berbahaya, dan Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kalamnya itu adalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yakni ini adalah kalam ilahi, dan laknat orang yang mengadakan dusta atas nama Tuhan. Allah berfirman bahwa keinginan saya pada saat ini adalah untuk jadi takutlah kepada Tuhan dan takutlah kepada kemarahannya. Kalau ada sidang yang umum pun orang, jadi apa yang kalian mengharapkan di akhirat? Ya yawma yafirul mar'u min akhi yakni pada hari itu saudara akan dijauhkan dari saudaranya. Beliau bersabda bahwa lihatlah orang yang mendakwakan beriman kepada kitab Allah dan Rasulnya. Perincian perintahnya itu mengenai jadi pekerjaan yang dengan itu membersihkan jiwa dan tinggalkanlah yang bertentangan dengan itu. Itu tidak layak dikatakan seorang Islam. Seperti itu juga orang yang tidak beriman kepada Masih Maud atau menganggap tidak perlu beriman kepada itu, mereka pun juga pada hakikat Islam dan tujuan kenabian itu dan maksud daripada kerasulan itu adalah dan dia tidak layak untuk itu, bahwa mereka itu dikatakan sebagai pengikut Rasul yang benar dan orang yang setia kepadanya, karena sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan perintah dalam Al-Qur'an, begitu juga pada zaman beliau di akhir khalifah beliau, dan ini dijelaskan dengan terang bahwa dan orang yang tidak beriman dan orang yang itu disebut sebagai fasik. Jadi dalam kata-kata Al-Quran dan hadis bahkan disebut merupakan jadi Masih Maud disebut sebagai khalifah yang terakhir. Jadi dan begitu juga bagaimana orang itu dikatakan Islam yang mereka menganggap bahwa tidak pantas, tidak perlu mengimani itu. Jadi kemudian mengatakan, wahai orang-orang yang dungu, bagaimana saya menyamakan kalian, dan yang di depannya ada kebun di depan rumahnya, dan setiap kebun itu dan di dalamnya ada sungai yang bersih, itu dia tinggalkan, yang airnya sangat bagus. Dan di kebun itu ada banyak pohon-pohon yang rindang, maka baru
orang itu dipanggil yang jauh dari itu, dan tidak ada bayangan, dan tidak ada buahnya, dan tidak ada airnya, supaya duduk di bayangan dan makan buah itu dan minum air. Tetapi kaum itu menolak itu dan mereka mati karena panasnya. Oleh karena itu Tuhan berfirman, saya akan membawa kaum yang lain yang akan memakan buah itu, yang akan meminum air yang bersih itu. Allah sebagai contoh telah memberikan contoh dalam Al-Quran bahwa Zulkarnain itu melihat satu kaum terbakar di dekat dan orang itu tidak minta pertolongan kepada Zulkarnain. Oleh karena itulah, tetapi Zulkarnain itu mendapat bangsa lain yang telah meminta pertolongan untuk menghindar dari musuh. Jadi dibuatkan tembok supaya mereka terhindar dari pertanyaan musuh. Saya katakan dengan sungguhnya bahwa sesuai dengan nubuatan Al-Quran masa yang akan datang, Zulkarnain itu adalah saya yang telah mendapatkan abad setiap bangsa, dan yang terdapat yang ada di tempat yang panas itu adalah umat Islam, dan yang di tempat yang gelap, yang hitam, dan yang dibuatkan tembok adalah jemaat saya. Inilah yang mereka inilah yang akan selamat, dan setiap orang itu akan banyak yang, tetapi jemaat ini akan mempunyai umur yang panjang, dan setan tidak akan bisa menguasainya, dan mereka tidak akan diberikan setan tidak akan diberikan keselamatan, karena sampai hari kiamat mereka itu akan terus memperoleh kesuksesan. Beliau bersabda, sangat dungu sekali orang yang tidak mengenal saya. Betapa mereka itu matanya itu buta yang tidak bisa melihat kebenaran. Saya tidak melihat karena kebencian itu menjadikan mata mereka itu buta. Di dalam hati mereka itu ada noda. Kalau mereka mencari dengan yang benar dan membersihkan jiwanya, dan siang mereka berusaha dan malam itu dan lalu berteriak, maka sangat diharapkan bahwa Tuhan itu akan zahir kepadanya bahwa saya ini siapa. Kendati jauh takutlah kepada rasa gani Tuhan. Tuhan bersabda bahwa, wahai orang-orang, janganlah menghinakan tanda ilahi, dan mintalah ampun dari dosa-dosa kalian, dan mohonlah ampun atas dosa-dosa kita. Apakah kalian melupakan akibat bangsa yang telah mendustakan? Di dalam kitab Allah itu telah diberitahukan. Oleh karena itu, pergilah kepada Tuhan kalau kalian memang benar takut. Berdirilah satu persatu dan hindarilah orang yang benci. Dan kemudian, apakah kamu tidak melihat tanda yang tidak diberikan kepada orang-orang sebelumnya? Apakah kalian tidak hina karena menghinakan Tuhan? Apakah semua utang kamu tidak dibayar seperti orang yang jadi demi Allah yang telah memasukkan saya di sini, dan demi untuk membenarkan saya itu dia bukakan jalan, dan बिगाड़ने की जो दोनों तरह की निशान दिखाए और मज़हब के जलसे में पैदा करने. Jadi dua hal dari dua belah pihak diberikan tandanya. Ini pun juga sesuai dengan nubuatan itu ada tertera dalam kitab ini, dan disebutkan tanda juga terbunuhnya musuh-musuh, dan tanda-tanda lisan dan tulisan, dan kemudian diperlihatkan juga gerhana matahari dan bulan, dan saya diajarkan Al-Quran. Beliau bersabda, wahai orang-orang, ini saya telah datang kepada kalian. Apakah ada orang yang mereka takut kepada Tuhan yang kuasa, dan kalian pergi dalam keadaan lalai, dan kalian itu menyampaikan makar kalian sampai kepada puncaknya.
Jadi apakah kalian kendati karena apakah kalian melihat ada yang lain? Apakah बगैर इसके कि ईमान को जाया करो yang kalian itu cari yakni tanpa menzahirkan iman, क्या पाली तुमने ईमान tanpa menyanyiakan iman? के बगैर ईमान भी जाया ना Apakah sesuatu yang kalian cari itu kalian sudah dapatkan? Jadi padahal क्या तुम oleh karena itu wahai umat Islam, takutlah kepada azab Tuhan. Apakah kalian tidak melihat bagaimana Tuhan menyempurnakan kata-kata saya dan telah memberikan. मुलामत के तीर पे Jadi kenapa kalian tidak datang kepada tanda-tanda ilahiyah dan kalian terus? नहीं हुई बस इसके Apakah kalian tidak melihat kebatilan daripada pandangan kalian? Jadi untuk itu janganlah kalian berdiri untuk melakukan penentangan dan janganlah तरह तौबा करो जो dan tutuplah mulut kalian kalau kalian besar. खुदा Jadi करने वालों से jadilah kalian seperti orang yang malu karena dosanya dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang bertobat. Mudah-mudahan Allah membuka hati umat Islam dan mereka dapat memahami takdir ilahi supaya dari arah mana mereka itu lewat itu dapat paham. और तकजीब Jadi से बाज आए pahamilah tanda-tanda ilahi dalam bentuk bencana itu. और अपने Mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada kita supaya kita jalan pada jalan ketakwaan dan amal dan perbuatan kita sesuaikan sesuai dengan keredaan Allah Subhanahu wa taala. मैं दो फातिह अफगान का जिक्र भी Pada saat ini नमाज के बाद जो ada 2 orang yang wafat yang saya akan sebutkan dan sudah itu saya akan salatkan jenazahnya. Mukarram Chadri Mahfuz Ahmad Sahib. Pada 6 April beliau wafat pada umur 93 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Chaudhry Sahib setelah tamat rumah SMA, beliau kemudian setelah mewakafkan diri, beliau sebagai inspektur. Ketika Hudamul Ahmadiyah dipimpin oleh Khalifatul Masih Salis, beliau banyak melakukan pengkhidmatan dan ada 4 hudam. Beliau dapat taufik juga untuk menjaga panggung. Dan pada saat itu pun juga तकसीम हिंद के मौके पर beliau ini sebagai mubalik juga. कादियान की हिफाजत के लिए ठहरे Pada waktu pembagian anak benua Hazrat Khalifatul Masih Salis, beliau selalu ada untuk menjaga Kadian dan pertama-tama itu adalah फिर आपकी dan Hazrat Khalifatul Masih Salis itu menyuruh beliau tinggal dan kemudian di Lahore beliau bekerja sebagai beliau di Derabwa sebagai pimpinan rumah sakit. Sesudah pensiun beliau bekerja di rumah sakit ये भी किया उसके बाद एमए इस्लामियात dan kemudian sesudahnya pun juga beliau melakukan BA, MA dan 1953 के फसाद beliau bekerja untuk library perpustakaan juga. Pada waktu kekacauan 73, beliau pada waktu tinggal di Quetta, di rumah Khalifatul Masih Sani. Para pemuda yang disuruh untuk melakukan penjagaan, termasuk juga Chaudhry Sahib. Dan untuk jemaat, आप शामिल थे dan di mana खुदाम अहमदिया में सेठ उस्मानी के मोहतरम भी रहे beliau termasuk dalam kelompok orang yang pertama datang ke Rabwa untuk melakukan penjagaan kepada Rabwa, dan beliau sebagai pemain football अपना हिसाब dan beliau teratur dalam canda dan juga musi, dan beliau menjaga akan hitung-hitungan di Tahrir Jadid. दो पोतियों के बच्चों की Ibu bapak bahkan anak beliau pun juga beliau sudah bayarkan canda Tahrir Jadid, dan तौबा के खास beliau sosok yang sangat rajin sholat tahajud dan orang-orang yang khusus. मैंने नहीं देखा yang आगे से जवाब दिया हो apapun orang katakan, beliau tidak pernah melawan dan tidak pernah menjawab. Beliau dengan senyum dan sambil dan memahami setiap perkataan. Beliau sosok yang sangat bersih hatinya, dan mudah-mudahan Allah meningkatkan derajat beliau.
दूसरा जनाजा जो Chaudhry Ansarullah adalah anak atau putra beliau. Yang kedua adalah Mukarramah Kaisa Begum dari India. ये इनकी वफात हुई है 13 Beliau ini adalah तकरीबन 70 साल इनकी उम्र थी 13 April beliau wafat. मुनासर Hazrat Khalifatul Masih Tsani radhiyallahu taala anhu itu beliau ini adalah menantu daripada Khalifatul Masih Tsani dan beliau terkena serangan kanker dan की मालिक थी बड़ी हंसमुख dan beliau memiliki sosok akhlak yang sangat bagus dan beliau sosok yang selalu senyum dan ikatan dengan khilafat selalu sangat dalam diri beliau dan dalam pengorbanan harta pun juga रिश्तेदारों ने मुझे लिखा या कम वाली कशाई dan beliau sangat memperhatikan orang-orang miskin karena keluarga yang miskin pun juga datang bahwa beliau mereka mengatakan bahwa kami itu selalu di Chaudhry Sahib perhatikan dan orang-orang yang जलसे के दिनों में मेहमान नवाजी बहुत beliau memperhatikan keluarga beliau juga dalam bisnis dan हजरत सईद अहमद para tamu bapak beliau Hazrat Sayyid Ahmad Khan Sahib साहब जो हजरत नवाब मोहम्मद dan kakek beliau Mukarram के beliau ini adalah और मरहुमा अब्दुल मजीद खान साहब dan साहबी हजरत मसीह मौद इस्लाम की नवासी और Abdul Majid Khan Sahib sahabat Hazrat beliau ini adalah आपके वालिद साहब ने cucu daripada बैत की और बाद में आपके दादा ने bapak beliau आपके वालिद pertama yang beat dan kemudian kakek beliau yang beat. तो बड़े Ketika bapaknya ditanya, maka हम ईमान ले आए dia dengan suara yang lantang bahwa kami beriman. इनके जो परनाना थे हजरत खान मोहम्मद खान साहब वो हजरत मसीह मौद इस्लाम के Buyut beliau Khan Muhammad Khan Sahib और यकीनन adalah 1904 को merupakan sahabat Hazrat Masih Maud yang paling मसीह मौद इस्लाम tua शरीफ लाए dan beliau wafat pada bulan Januari माया के आज dan कि अहले बैत में से किसी pada waktu sholat Hazrat Masih Maud datang dan dia ada seorang ahli bait yang wafat. Jadi kurang lebih Khalifatul Masih awal bahwa ahli bait itu semuanya baik. Jadi ilham ini untuk siapa? Maka itu adalah Khan Muhammad Khan kemarin wafat. Ini ilham ini adalah berkenaan dengan beliau. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala dalam ilham beliau dinyatakan sebagai ahli bait dan kemudian berkenaan dengan beliau ada ilham juga bahwa dari anaknya itu harus dilakukan dengan lemah lembut. Jadi kini saya tengah melihat di Spanyol, maka saya melihat ilham ini. Jadi ada dua ilham yang satu adalah berita tentang kewafatan yang kemudian harus diperlakukan anak-anak itu dengan lemah lembut. Ini pun juga itu sempurna dengan sangat luar biasa karena Han Muhammad Han Sahib Kasra Begum buyutnya beliau ini di Kapurtala telah meminta permohonan dan डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ओहदे से रिटायर हुए बहरहाल अल्लाह ताला ने इनको अहले बैत में से करार दिया Walhasil Allah Subhanahu wa taala telah memasukkan beliau, telah menyatakan beliau sebagai ahli bait dari Hazrat Masih Maud. Kemudian cucunya pun juga itu menjadi mantu daripada Hazrat Khalifatul Masih Tsani. Dan mudah-mudahan Allah anak-anaknya pun diberikan taufik untuk tetap berjalan pada सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक दे और सेहत उम्र दे Jadi mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada beliau untuk sabar dalam menjalani kesulitan ini.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.